warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa ya, sarapan terlebih dahulu dan sholat duhanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, berikanlah kami ilmu serta pemahaman yang baik. Amin. Pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2020, Bu Irma akan melanjutkan penjelasan tema 3 benda di sekitarku, yaitu subtema 2 tentang wujud benda. Disimak baik-baik ya. Nah, Bu Irma mau tanya nih, kalian apakah tahu apa itu benda? Di sekitar kalian banyak sekali benda. Bu Irma punya contoh. Di sini Bu Irma memiliki 1 spidol dan 1 pensil. Kedua benda ini disebut dengan benda. Jadi yang ada di sekitar kita itu disebut dengan benda. Nah, Bu Irma akan menjelaskan benda itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Nah, sekarang perhatikan yang Bu Irma pegang. Pertama, ada botol minum. Kedua, ada gelas. Dan yang ketiga, ada sendok. Nah, ketiga benda ini disebut benda padat. Kenapa benda padat, Bu Irma? Karena bentuknya padat. Dan adapun ciri-cirinya adalah selain bentuknya padat, ciri-cirinya yang pertama adalah bentuknya tetap. Kenapa tetap, Bu Irma? Jadi ketika benda padat ini lalu Bu Irma masukkan ke suatu ruangan atau benda yang berbentuk volume, ini gelas ya. Gelas ini ada volumenya nih, ada ruangannya. Nah, Bu Irma masukkan sendok ini ke dalam gelas. Lihat, bentuknya berubah atau tetap sendoknya? Iya, bentuk sendoknya tetap, tidak bengkok, tidak mengecil, dan tidak membesar. Jadi, ciri-ciri yang pertama apa tadi? Bentuknya tetap. Ciri-ciri yang kedua yaitu menempati ruangan. Jadi ruangan itu tidak harus gelas ya. Ruangan seperti rumah kalian ruangan. Pokoknya sesuatu yang berbentuk ruangan. Misalnya kaleng yang besar, terus kita masukkan benda padat ke dalamnya. Itu juga ruangan. Ini juga ruangan namanya, ruangan gelas. Jadi ciri-ciri yang kedua yaitu menempati ruangan. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah volumenya tetap. Apa sih Bu Irma volume itu? Volume itu ruang ini. Tapi tidak harus gelas seperti yang Bu Irma bilang tadi. Boleh kaleng kosong, di dalamnya itu kan ada ruangnya atau volumenya. Jadi ketika benda padat kita masukkan ke dalam ruangan itu, volumenya tetap atau ruangan di dalam itu tetap saja, tidak berubah. Paham ya contoh benda padat yang Bu Irma jelaskan? Dan contoh benda padat lainnya itu masih banyak. Tidak hanya 3 yang Ibu sebutkan tadi. TV, radio, handphone, pensil, spidol, dan banyak yang lainnya yang berbentuk padat atau keras nih, tidak cair, tidak encer. Itu namanya benda padat. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang benda padat, contohnya, serta sifat-sifatnya. Sekarang lihat yang Bu Irma
pegang. Bu Irma memegang 2 gelas. Gelas yang pertama berisi air, gelas yang kedua kosong. Nah, akan ada hubungannya dengan yang Bu Irma jelaskan, yaitu tentang benda cair. Jadi, ini air yang ada di dalam gelas ini disebut benda cair karena bentuknya cair. Adapun sifat-sifatnya adalah yang pertama, bentuknya cair. Yang kedua, sifatnya adalah menempati sesuai wadah. Jadi bentuknya itu sesuai wadah. Nih, lihat gelas yang pertama yang Bu Irma pegang. Gelasnya seperti ini, maka air di dalamnya juga membentuk seperti gelas yang Bu Irma pegang. Ketika air ini Bu Irma pindahkan ke gelas yang satunya, maka bentuknya seperti ini. Jadi, sifat yang kedua itu adalah mengikuti wadah. Dan sifatnya yang ketiga adalah bentuknya berubah-ubah. Jadi berhubungan dengan mengikuti wadah tadi ya. Jadi berubah-ubah. Ini Bu Irma hanya mencontohkan 2 wadah saja. Kalau Bu Irma mencontohkan lebih, misalnya botol minum. Ketika Ibu masukkan air ini ke botol minum, maka air ini juga akan membentuk seperti botol minum. Dan contoh benda cair tidak hanya air mineral, air bening yang Bu Irma contohkan tadi, tidak hanya itu. Misalnya, contoh lainnya, minyak goreng, bensin, sirup, apapun jenis sirupnya, maupun marjan, ABC, dan yang lainnya. Intinya, yang berbentuk cair disebut benda cair. Sekarang, lihat yang Bu Irma pegang. Di sini, Bu Irma memegang plastik, tetapi sudah Bu Irma tiup sehingga menggelembung seperti ini. Hal ini akan berkaitan dengan yang Ibu contohkan tentang benda gas. Benda gas merupakan benda yang memiliki ciri zat ringan seperti udara. Nah, coba dilihat plastik ini. Nah, sekarang Bu Irma akan buka ikatannya. Dia akan mengempes dan keluarlah udara dari sini. Udara inilah yang disebut benda gas. Kalian dapat mempraktekkan nanti di rumah bersama keluarga untuk membuktikan apa yang telah Bu Irma jelaskan. Adapun ciri-ciri benda gas adalah yang pertama, menempati segala tempat. Berbeda dengan benda padat dan benda cair, seperti yang Bu Irma jelaskan tadi. Jika benda padat dan benda cair hanya menempati sesuai wadah ataupun dengan wadah tertentu, kalau benda gas menempati segala tempat. Bahkan nafas yang keluar dari tubuh kita disebut dengan oksigen. Itu juga disebut hembusan nafasnya itu gas. Nah, ciri yang kedua yaitu menempati seluruh ruangan. Adapun contohnya selain udara adalah asap. Asap apa saja? Asap knalpot motor, knalpot mobil. Pokoknya asap itu benda gas. Jadi, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan tema 3 halaman 62. Sebelum kalian mengerjakan halaman 62, kalian baca perintah soalnya pada halaman 61. Ayo mencoba. Amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Nah, kalian ganti menjadi amati lingkungan rumahmu.
Jadi kata sekolahmu diganti menjadi rumahmu. Oke, semoga kalian memahami apa yang telah Bu Irma jelaskan pada hari ini. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.